Assalamualaikum teman-teman di luar TV. Saya Jajang Nurjaman yang biasa ngomongin anggaran tapi isi dompet masih pas-pasan. Teman-teman di luar TV, kali ini kita akan membicarakan soal anggaran pemilu yang ramai dibicarakan. Sebelumnya, KPU mengajukan alokasi anggaran untuk pemilu 2024 sekitar 86 triliun lebih. Dan ini menuai pro kontra. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus di luar TV. Teman-teman di luar TV, bicara soal anggaran pemilu 2024, kita bisa bandingkan dengan anggaran pemilu di periode sebelumnya, 2019 dan 2014. Jika di tahun 2014 tercatat anggaran pemilu untuk KPU khususnya ya, sekitar 15,6 triliun yang dihabiskan. Kemudian di tahun 2019 anggarannya naik menjadi 25,5 triliun. Dan di tahun 2024 anggaran untuk pemilu yang akan digunakan oleh KPU naik sampai 3 kali lipat lebih menjadi 86,2 triliun. Teman-teman di luar TV, memang banyak faktor dari naiknya anggaran untuk pemilu. Misalnya di tahun 2024, pemilu yang dilaksanakan mulai dari pileg, pilpres, kemudian dari pilkada, mengakibatkan semakin besarnya kos yang akan digunakan. Kita masih bicara soal anggaran penyelenggara yang akan digunakan oleh KPU. Belum bicara anggaran untuk pengawasan, anggaran untuk pengamanan. Bisa dibayangkan anggaran untuk penyelenggara saja yang akan digunakan oleh KPU sampai 86 triliun lebih. Ketika di total dengan anggaran pengawasan untuk Bawaslu, kemudian untuk pengamanan, nanti kepolisian, TNI dan sebagainya, kalau dihitung, dikalkulasikan, totalnya bisa mencapai ratusan miliar. Ada yang menyatakan sekitar 115 triliun, bahkan ada yang mengatakan bahwa sampai 150 triliun. Dan sampai saat ini teman-teman, sampai bulan September, pengajuan anggaran untuk pemilu, khususnya untuk KPU masih digojlok. Sebelumnya KPU sudah minta anggaran mencapai 86 triliun. Namun mulai dari DPR, kemudian juga publik, banyak yang mengkritik anggaran ini terlalu besar. Memang teman-teman, ketika bicara masalah pemilu serentak, mulai dari awal teman-teman di luar TV, kalau kita ingat kembali, salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran. Jadi kalau sebelumnya pemilu itu dipisahkan, pileg, pilpres, pilkada, sekarang digabungkan dengan harapan tidak membebani APBN dan APBD. Tapi ternyata saat ini ketika pemilu dilaksanakan serempak, digabungkan, ternyata kosnya mencapai 3 kali lipat lebih. Teman-teman luar TV, perlu dicatat, untuk anggaran pemilu 2024 sebanyak 86 triliun ini akan digunakan dalam range waktu 5 tahun. Terhitung mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Secara umum, di tahun 2021 anggaran yang rencananya digunakan oleh KPU sebanyak 8,4 triliun. Itu sekitar 10% dari total anggaran yang diajukan. Di tahun 2022
anggarannya sekitar 13,2 triliun. Itu sekitar 15% dari total anggaran yang diajukan. Kemudian di tahun 2023 sekitar 24,9 triliun. Itu sekitar 29% dari total yang diajukan. Dan di hari H di tahun 2024 anggaran yang akan digunakan sekitar 36,5 triliun. Itu 47% dari total anggaran yang diajukan. Dan masih ada di tahun 2025 sekitar 3 triliun atau 5%, 4% tepatnya dari total anggaran yang diajukan. Jadi anggaran 86 triliun itu adalah total yang akan digunakan oleh KPU dari tahun 2021 sampai 2025. Dan persoalannya adalah kenaikan 3 kali lipat lebih jika dibandingkan dengan anggaran pemilu di tahun 2019. Pihak KPU, teman-teman Lord TV, memberikan alasan naiknya anggaran pemilu untuk KPU di 2024 disebabkan karena pertama, anggaran untuk tunjangan atau honorarium itu sampai 70% digunakan. Teman-teman di luar TV, ada beberapa catatan terkait dengan anggaran pemilu untuk KPU sebanyak 86 triliun lebih. Pertama, anggaran ini untuk pileg, pilpres, pilkada 2024 di 33 provinsi dan 508 kota dan kabupaten. Kemudian ada faktor kenaikan bagaimana sampai 3 kali lipat lebih. Pertama disebabkan untuk honor petugas pemilu. Kemudian ada juga ternyata anggaran yang diajukan oleh pihak KPU ternyata untuk infrastruktur kantor. Dan selain infrastruktur juga ada operasional kendaraan. Pihak KPU menyebutkan, teman-teman dari TV, sebanyak 70% dari total yang diajukan, kurang lebih 60 triliun, itu digunakan untuk honor petugas KPU. Dan sisanya untuk operasional dan infrastruktur. Di sini teman-teman Lord TV ada catatan. Ternyata melambungnya anggaran KPU tadi disebabkan oleh perencanaan dari pihak KPU. Mereka juga ternyata mengajukan anggaran untuk infrastruktur. Ini juga menuai pro kontra dan kritik dari publik. Karena teman-teman di Lord TV, sebagaimana kita ketahui, negara dalam kondisi kesulitan terkait dengan APBN, lagi kondisi pandemi, sedangkan KPU justru meminta anggaran yang fantastis. Walaupun nanti kemungkinan bakal ada perbaikan dengan upaya efisiensi. Tapi kalau kita lihat, teman-teman di luar TV, sebenarnya pihak KPU bisa saja melakukan efisiensi anggaran. Misalnya, pos-pos belanja terkait dengan pembangunan infrastruktur kantor bisa ditunda dulu menggunakan kantor-kantor yang ada di daerah misalnya. Pihak KPU bisa bekerja sama dengan pihak bupati, wali kota, sampai gubernur di tingkat daerah atau lembaga, bahkan mungkin BUMN, BUMD. Apapun bisa dilakukan tadi untuk melakukan efisiensi jika memang dibutuhkan tempat misalnya untuk kantor teman-teman petugas KPPS dan sebagainya. Tapi teman-teman, selain itu teman-teman di luar TV, ada juga catatan ternyata pihak KPU akan menganggarkan anggaran untuk mobilisasi sebanyak 287 miliar. Ini terkait nanti misalnya sewa, beli alat-alat kendaraan dinas. Ini juga seharusnya bisa dilakukan penghematan. Tidak perlu boros-boros atau menghambur-hamburkan anggaran untuk kendaraan dinas.
Karena teman-teman Dolar TV, jika kita bercermin terkait dengan pemilu sebelumnya di tahun 2019, yang harus menjadi perhatian dari para pejabat KPU, termasuk juga pemerintah, adalah teman-teman kita yang ada di bawah, para petugas KPPS. Jangan sampai teman-teman Dolar TV, kejadian di pemilu sebelumnya, bagaimana ada ratusan korban sampai meninggal petugas KPPS, ini jadi alasan para pejabat KPU untuk menaikkan atau meminta anggaran yang besar. Misalnya tadi, satu alasan dari pihak KPU bahwa 70% anggaran yang diajukan sekitar 60 triliun itu untuk honor petugas KPU. Nah, ini juga perlu dipertanyakan teman-teman. Bagaimana penghitungan? Kita bisa bandingkan antara gaji yang diterima teman-teman KPPS dengan para pejabat petugas KPU. Teman-teman Dolar TV, jika kita melihat tadi, anggaran yang diajukan oleh KPU ternyata memang terkesan berlebihan. Dan kita juga perlu mempertanyakan bagaimana rincian anggaran yang diajukan oleh pihak KPU. Karena saat ini masih tahun 2021, nanti anggaran ini bakal digunakan selama 5 tahun, dan klaim yang dikeluarkan oleh pihak KPU terkait 70% untuk anggaran gaji petugas KPU, apakah itu untuk teman-teman di bawah yang benar-benar kerja keras atau kebanyakan untuk pejabat elit di KPU? Jangan sampai anggaran yang sampai 80 triliun lebih ini dihabiskan untuk para pejabat tinggi di KPU. Kemudian dihabiskan untuk belanja barang yang sebenarnya tidak perlu. Dengan catatan ini, teman-teman Dolar TV, kita meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan kembali, mengecek kembali bagaimana rincian anggaran terkait penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kemudian teman-teman DPR RI untuk benar-benar mengawasi, melakukan audit rincian. Sudah menjadi hal biasa dalam pengajuan, anggaran diajukan sebesar-besarnya, kemudian nanti disepakati supaya tidak terlalu besar gitu, jadi asal tembak. Demikian teman-teman Dolar TV terkait dengan anggaran pemilu yang sampai naik 3 kali lipat. Kita mengajak kepada teman-teman Dolar TV untuk terus mengawasi, memantengi terkait dengan anggaran pemilu ini. Dan mudah-mudahan pemilu di 2024 berjalan dengan lancar dan pembahasan hal-hal yang sifatnya substantif seperti aturan dan sebagainya bisa berjalan dengan lancar, tidak melulu disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Terima kasih, saya Jajang Nurjaman. Wassalam.